Kembali bersama dengan kami dalam Coffee Talk, masih bersama dengan Bapak PLT Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung Iwan Santoso. Kita kembali berbincang ya Pak, tentang success story Lapas Kalianda yang sudah mampu menciptakan herd immunity sampai lebih dari 90%. Jadi beberapa hari lalu Lapas Kalianda sudah menyuntikkan vaksin dosis kedua kepada 592 warga binaan ya Pak ya. Dan akhirnya hal itu membukukan herd immunity total sampai lebih dari 90%. Sudah berapa sih Pak vaksin yang sudah diberikan kepada warga di Lapas Kalianda? Ya, terima kasih Bu Delima. Untuk vaksinasi di tahap pertama itu sudah diberikan kepada 666 warga binaan pemasyarakatan dari 751 warga binaan. Ya. Karena sisanya itu ada yang waktu itu kebetulan NIK-nya tidak ada, Ya. kemudian ada juga yang mempunyai penyakit yang tidak bisa divaksin, kemudian ada juga yang waktu itu sedang ada di luar lembaga pemasyarakatan karena masih ditahan di Polres dan itu yang divaksin. Kemudian tahap kedua itu dilaksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 6 Agustus kemarin. Itu divaksinasi kurang lebih 594 rencana gitu. 594 warga binaan pemasyarakatan, tetapi yang bisa divaksin kurang lebih hanya 588 Bu. Oh, 588. Karena sisanya itu tidak bisa divaksin, ada yang sedang kondisi tidak baik kan nggak bisa divaksin. Iya. Itu jadi yang terakhir kemarin 588 dari rencananya 594. Memang data di awal 592 tapi ada penambahan 2 jadi 594 Bu. Itu kurang lebih ya sudah lebih dari 95% Bu. Yang ada di dalam ya. 95% sudah tervaksinasi, termasuk pegawai Bu. Iya. Pegawai di Lapas Kalianda itu 89 pegawai, sudah divaksinasi 86 pegawai Bu. Tinggal sisa 3 karena pada waktu itu memang ada yang sakit dan tidak bisa divaksinasi. Sehingga kalau kita bicara Lapas Kalianda memang kalau Ibu tadi sebutkan 90%, di atas 90%. Bahkan 95% lebih yang sudah tervaksinasi. Dan ini mungkin angka yang cukup fantastis dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang memang sekarang sedang gencar-gencarnya mengadakan vaksinasi. Sepertinya ini lapas pertama yang mencapai herd immunity ya Pak ya? Kalau di Indonesia? Kalau kita lihat dari yang kita baca kemarin, kita baca dan kami diskusikan dengan teman-teman, mungkin ini yang tertinggi Bu, mungkin yang tertinggi. Karena kalau kita lihat di tempat-tempat lain belum sampai angka 95% ini Bu. Tertinggi dan tercepat mungkin Pak ya? Ya mungkin. Mungkin. Karena kalau saya bilang iya nanti takut saya data realnya kan kami belum dapat Ibu. Ya. Itu. Sejauh ini untuk di Lampung saja sudah pasti ini yang tercepat dan tertinggi ya Pak ya? Ya Ibu. Nah, masalah yang banyak dialami oleh rutan dan lapas itu warga binaannya tidak memiliki NIK gitu Pak ya. Nah, bagaimana apakah masalah ini juga dialami oleh lapas atau rutan di Kalianda dan di Lampung secara umumnya? Bagaimana mengatasinya Pak? Agar warga binaan ini tetap juga bisa mendapatkan vaksin. Terima kasih Bu Delima. Jadi teman-teman di Lapas Kalianda memang bergerak cepat Bu dengan berkoordinasi dengan Pemda Lampung Selatan, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi warga binaan yang tidak ada NIK-nya, tidak ada KTP-nya dicari di sana. Minta bantuan dengan teman-teman di Dukcapil, mereka berkoordinasi untuk mendapatkan NIK warga binaan yang ada di Lapas Kalianda. Dengan demikian itu mempercepat Bu, mempercepat. Dan kita harapkan memang di lapas-lapas juga ada yang di seputar Lampung, yang di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan hal yang sama. Kita koordinasi dengan Dinas Kependudukan yang ada di masing-masing kabupaten kota yang ada di Lampung untuk mendapatkan NIK. NIK dari warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Walaupun sebetulnya di pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa tidak perlu KTP lagi. Tapi untuk sampai saat sekarang ini memang tetap harus ada NIK yang bisa. Karena memang itu data real. Jangan sampai nanti kalau tidak NIK-nya udah divaksin di sini, ada vaksin tempat lain, ini yang juga menjadi perhatian kita bersama. Jadi itu Bu. Jadi warga binaan yang belum punya NIK, yang tidak tahu NIK-nya berapa, langsung dikoordinasikan dengan Disdukcapil ya Pak. Betul, ya, setempat. Betul Ibu. Baik, tantangan apa lagi Pak yang dihadapi dalam proses vaksinasi di lapas dan rutan ini Pak? Ya, warga binaan pemasyarakatan tentunya juga sama dengan masyarakat luar Bu, masyarakat luar. Mereka juga ada yang takut akan divaksinasi. Ada yang takut ya Pak ya? Ada juga yang takut mau divaksinasi Bu, ada yang ini. Mungkin ada warga binaan yang bertato tapi takut divaksin, itu lucu kali Pak ya? Kan di luar itu kan lembaga pemasyarakatan kan miniatur dari dunia luar Bu.
Jadi kalau ada yang takut, ini kita memberikan teman-teman petugas pemasyarakatan ini sangat luar biasa, memberikan penjelasan kepada mereka, nggak usah takut. Wah, ini untuk kebaikan teman-teman semuanya, kebaikan warga binaan semuanya. Dan ini sangat membantu pemerintah, Bu. Kalau kita kejar-kejar vaksinasi, Presiden mencanangkan untuk vaksinasi sampai jutaan orang, tentunya ini juga butuh kerja keras. Tapi di lapas rutan juga mohon diperhatikan juga kan, mohon diperhatikan sehingga warga binaan yang dalam ini benar-benar sudah tervaksinasi. Kita juga ada juga beberapa warga binaan pemasyarakatan lapas Kalianda yang juga belum tervaksinasi. Kan ini ada yang juga dititipkan di luar, Bu, di Polres, ini belum masuk di kita. Itu juga nantinya kita berharap kan ada update. Ini kan di dalam lapas kan selalu ada masuk, ada keluar, Bu. Di lapas Kalianda kita harapkan ada update. Saya sudah sampaikan ke Pak Kalapas ada update. Misalkan setiap 100 warga binaan yang belum divaksin, yang sudah baru masuk ini, Bu, segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk bisa divaksin. Betul. Sehingga herd immunity di dalam lapas Kalianda bisa terjaga dengan baik. Iya, betul sekali, Pak. Lalu apa, Pak, secara khusus di lapas Kalianda yang bisa membuat tempat ini bisa lebih dahulu meraih herd immunity tadi, Pak? Apa kuncinya? Kuncinya adalah koordinasi yang baik, Bu. Koordinasi yang baik antara pimpinan di lapas Kalianda, Pak Kalapasnya, dengan Pemda Lampung Selatan. Itu kuncinya, Bu. Ketika tidak ada koordinasi, tidak ada kolaborasi yang baik, tentunya tidak akan terjadi nih vaksinasi yang begitu cepat terhadap warga binaan pemasyarakatan. Orang pasti berpikir, Bu, kenapa Napi duluan, kenapa nggak masyarakat duluan? Iya. Orang pasti berpikir begitu. Tapi dengan meyakinkan Pemda bahwa ini masyarakat juga, warga masyarakat juga Lampung Selatan yang ada juga di dalam lembaga pemasyarakatan, ini tentunya Pemda juga akan memberikan respon cepat untuk. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Lampung Selatan, Pemda Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan yang sudah membantu kita. Karena tanpa bantuan mereka kita juga kesulitan, Bu. Kita kan Kementerian Hukum dan HAM juga tidak bisa serta-merta minta vaksin kepada pemerintah untuk warga binaan. Kita yang bisa kita lakukan adalah koordinasi, kolaborasi dengan teman-teman di pemerintah daerah untuk bisa melakukan vaksinasi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Jadi kuncinya adalah koordinasi ya, Pak ya? Iya, betul, Ibu. Kita kembali jeda sejenak ya, Pak? Iya, Bu. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.